Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini, kembali kita melanjutkan pembahasan mengenai metode prefermentasi, yaitu biga, polis, dan spong. Nah, seperti ini kalian bisa lihat setelah kita diamkan overnight atau semalaman, ini adalah adonan pulis. Kalian bisa lihat, dan yang ini adalah adonan biga. Adonan biga kita diamkan selama 2 malam. Inilah hasil adonan biga selama 2 malam ya. Dengan tekstur yang kering tapi udah mulai elastis dan halus ya. Kalau kita nih seperti ini, udah mulus dan elastis. Nah, ini adalah adonan pulis. Kalian bisa lihat konsistensinya. Kalau untuk pulis ini teksturnya lebih halus, encer ya, dibanding dengan yang biga tadi, karena ini memang banyak mengandung air, jadi liquid gitu, cenderung seperti itu, seperti lem. Nah, terlihat sangat sticky banget ya, dan ini lembut dan glutennya udah sangat terbentuk dalam semalaman. Minimal 12 jam udah bisa digunakan ya. Nah, ini biga. Nah, sekarang untuk metode spong, untuk pembuatan rotinya kalian bisa lihat di video yang sebelumnya, udah pernah ya. Ini dia judulnya. Kita lanjut aja, mulai membuat roti dengan bahan pulis. Ini bahan-bahannya bisa kalian lihat pada layar ataupun nanti di kolom deskripsi. Bahannya sangat sederhana: terigu, gula, garam, kemudian tadi air susu ya. Ini air susunya kita tuangkan dulu. Air susu ini boleh hangat, tapi nggak boleh panas atau dingin. Hangat boleh. Kemudian kita akan masukkan adonan pulis yang kita buat kemarin. Kemarin kita buat dari 300 gram terigu dan 300 ml air. Nah, sekarang akan kita ambil 100 gramnya. Jadi kalau ditimbang kan ribet juga ya. Kira-kira kalau dibagi 3, kita ambil satu bagiannya, sekitar 100 gram. Seperti ini. Nah, untuk penggunaan bahan biang ini pada setiap resep di adonan itu biasanya kita gunakan 20% dari tepung yang utama. Jadi ini misalkan menggunakan 350 gram terigu, itu 20%-nya sekitar 70. Jadi kita gunakan 70 gram tepung terigu yang masih kering. Tapi ini karena tadi kemarin sekalian buat 300 gram, oke lah Mama Iji cuman ambil kurang lebih 100 gram. Jadi antara 70 sampai 100, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, adonan pulis ini kita masukkan ke dalam cairan. Jangan khawatir ya, tangannya pasti udah bersih, karena akan sulit sekali kalau kita menggunakan alat atau benda lain. Tapi kalian boleh cobalah kalau mau menggunakan alat. Ini kita usahakan agar mulai tercampur dengan susu. Kemudian kalau udah agak tercampur, masukkan tepung terigunya, dan ini akan kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Kalian bisa lihat ya di sini. Dalam pembuatan roti, karena kita menggunakan bahan pulis, jadi ragi yang kita gunakan itu hanya sedikit sekali, hanya pada saat membuat biang. Ya kan, kalian bisa lihat pada bahan utama roti kita tidak lagi menggunakan ragi. Ragi yang kita gunakan untuk pembuatan bahan pulis pun hanya sedikit sekali, hanya sejumput. Nah, disitulah kelebihannya. Dengan tepung yang banyak, kita hanya sedikit sekali menggunakan ragi. Malah cenderung kita hampir membuat ragi yang alami. Walaupun kalau ragi alami kan dibuatnya berhari-hari. Nah, ini yang terakhir. Kemudian kita masukkan 1,5 sendok makan margarin. Kemudian margarinnya dicairkan. Ini kita campur lagi sampai margarin ini meresap dan tercampur dengan sempurna pada adonan.
Pembuatan biang pulis yang didiamkan semalaman atau 12-16 jam itu menghasilkan fermentasi awal seperti kita membuat ragi alami, sehingga rasa yang dihasilkan nanti ya ada sedikit-sedikit lah ya rasa kalau kita membuat roti menggunakan ragi alami, tapi nggak banyak karena hasil fermentasi tadi. Jadi ada rasa yang khas dari roti ini. Kalian bisa rasakan sendiri jika setelah nanti mencobanya. Nah, ini kita bulatkan seperti ini ya. Setelah kita bulatkan, ada sisa margarin bisa dioleskan pada bagian dasar dan permukaannya agar nantinya tidak melekat. Ini akan kita proofing. Untuk waktu proofing disesuaikan dengan suhu ruangan juga ya. Kalau panas bisa lebih cepat mengembangnya. Kurang lebih 1 sampai bisa juga 2 jam. Karena ini menggunakan biang pulis. Nah, biang pulis tadi kan raginya tidak banyak. Jadi fermentasi glutennya itu berjalan dengan lambat. Jadi otomatis juga pengembangannya tidak secepat jika menggunakan cara pembuatan roti yang biasa dengan menggunakan ragi yang cukup banyak. Nah, ini nih satu tipsnya jika kalian membagi-bagi adonan seperti ini, caranya lebih mudah dan hasil yang didapatkan lebih halus. Nah, kembali lagi ke fermentasi yang pembentukan glutennya lambat, itu akan menghasilkan adonan yang lebih baik. Disinilah katanya adonan ini akan setelah menjadi roti akan lebih awet dan lebih lembut dibandingkan dengan fermentasi yang cepat. Nah, setelah kita bulatkan, bagian yang halus kita letakkan pada bagian atas. Kita istirahatkan dulu adonannya biar nggak membal nanti kalau kita bentuk. Ini kurang lebih 15 menit, biar rileks aja. Di sela-sela pembuatan roti ini sambil Mama Iji jelaskan aja ya. Misalnya keuntungan dari menggunakan pulis itu bisa mempertahankan aroma dan fermentasinya kuat. Rasanya juga lebih baik. Itu karena apa? Karena fermentasi semalaman tadi aroma raginya juga berbeda dari kalau kita fermentasi yang cepat. Jadi kalian gak usah khawatir rasa atau bau ragi alami itu agak asam, tapi karena ini fermentasinya hanya semalam, asamnya juga berbeda ya. Jadi khas sekali wangi, aroma dan rasa seperti roti-roti Eropa pada umumnya. Beda ya dengan roti Jepang gitu. Nah, ini kalian bisa lihat caranya, pipihkan kemudian gulung rollingnya seperti itu, dipadatkan. Kalian bisa lihat. Nah, seperti ini. Jangan lupa pertemuannya kita jepit rapat agar tidak terbuka. Nah, karena ini kita pembuatan roti menggunakan metode biang berasal dari Prancis. Jadi roti yang dihasilkan itu rasa dan teksturnya ya seperti roti-roti Prancis pada umumnya. Jadi metode ini sebaiknya digunakan hanya untuk pembuatan roti atau pizza saja. Kalau Mama Iji sih nggak rekomen ya metode pulis ini untuk pembuatan donat, karena dalam donat tidak ada rasa-rasa yang khas fermentasi, tidak seperti rasa roti-roti Eropa, ya kan? Tapi semuanya terserah kalian. Kalau untuk donat itu, Mama Iji rekomennya menggunakan metode spong yang tidak difermentasi lama atau semalaman. Jadi hanya 2-5 jam udah bisa digunakan, minimal 2 jam. Jadi kalian bisa lihat pada video yang sebelumnya ya, menggunakan metode spong. Nah, seperti itu. Jadi emang khusus kita mendapatkan cita rasa yang berbeda. Asamnya itu beda ya, seperti yang kalian bayangkan. Ya disitulah sebenarnya letak kekhasannya, rasa asam dari fermentasi ragi. Jadi kalian itu nggak usah mempermasalahkan
Ini adonannya asam nggak ya kalau semalaman? Karena memang seperti itulah khasnya. Namanya juga fermentasi. Apalagi jika kita menggunakan ragi alami dalam pembuatan roti sourdough. Namanya aja udah sour. Pastinya kan asam gitu. Tapi asamnya ya asam khas roti. Oke, ini udah kita bentuk semuanya, letakkan pada loyang dan akan kita diamkan fermentasi kembali, kembangkan kurang lebih 1-2 jam. Yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Ingat, karena ini hanya menggunakan sedikit ragi, fermentasinya pasti lambat. Nah, setelah mengembang seperti ini, biar lebih mendekati roti-roti rustic, bisa kita sobek dengan benda yang tajam, 1 kali tarikan aja ya. Seperti ini hasilnya. Dan akan ditaburi sedikit dengan tepung beras. Ini akan membentuk bagian kulitnya yang crusty, tapi dalamnya tetap lembut. Jadi dengan metode ini kita bisa membuat roti ala-ala sourdough gitu ya, roti artisan yang KW. Karena fermentasinya hanya semalaman, tapi bentuk dan penampilannya mirip banget. Nah, sebelumnya oven udah kalian panaskan dulu 15 menit sebelumnya. Kemudian kita oven 170 derajat Celcius selama 20 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing. Yang pasti sampai matang dan kecoklatan seperti ini ya. Ini dia hasilnya udah jadi. Sekarang kita coba. Ini lembut banget loh. Lembut, rasanya khas dan enak. Beda dengan roti-roti yang tidak menggunakan metode ini. Nih kalian bisa lihat, lembut sekali seperti roti Perancis, tapi tidak sekokoh roti Perancis itu ya. Rasanya kan agak-agak keras. Nah kalau ini nggak perlu dimakan pakai sup, dimakan begitu aja udah enak banget. Dan kita akan buktikan bagaimana keesokan harinya. Itu nanti bisa kalian lihat di video saat tutorial membuat roti dengan menggunakan biang biga. Oke, lanjut ya. Kita buat lagi bahan pulis ini untuk pembuatan pizza. Di sini kita campurkan tepung terigu protein tinggi dan sedang, hanya menggunakan garam dan air. Airnya suhu ruang aja. Nah, ini pulis sisanya tadi ada 200 gram. Sekarang kita tuangkan air dulu. Jadi pulis ini sangat cocok sekali untuk pembuatan roti dan pizza. Nih kita masukkan dulu biang pulisnya. Berarti ini biang pulisnya 200 gram. Oke, kembali kita campurkan dulu bahan biang ini dengan cairan. Jadi pembuatan pizza ini sangat sederhana tapi rasanya enak banget. Lalu masukkan garam. Kali ini pizzanya tidak menggunakan gula. Aslinya seperti itu ya. Ini kita campurkan dulu. Jadi dengan menggunakan pulis kita mendapatkan cita rasa pizza yang sebenarnya. Katanya dari mana pizzanya ini berasal ya seperti itulah rasanya. Sangat sederhana tapi emang enak. Kita campurkan dulu sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tuangkan ke papan kerja. Pastinya ini akan kita campurkan. Seperti ini konsistensi adonannya ya. Adonannya terlihat sticky banget, lembab. Nah, kalian bisa lihat banyak perlekatan pada papan kerja, nggak masalah. Ini kita campurkan dulu sampai semua tepungnya udah nggak ada lagi yang kering. Gunakan scraper. Seperti ini caranya kalian bisa lihat. Terus campurkan sampai kita bentuk bulatan seperti ini ya. Dan ini akan kita istirahatkan. Kembali kita tutup kurang lebih 1-2 jam. Nah, setelah
1-2 jam udah mengembang. Siapkan minyak sayur, olesi kedua telapak tangan, juga alat bantunya, scrapernya. Jadi untuk metode pulis ini kita pun nggak perlu menggunakan mixer. Tapi kalau kalian mau menggunakan mixer, nggak masalah, lebih cepat. Ini kita nggak perlu menguleni, cuman dilipat-lipat, disatukan. Nih seperti ini. Itu glutennya udah sedari tadi tuh udah tercampur dengan baik. Apalagi dari biang yang udah kita biarkan semalaman. Nah sekarang kita hanya ingin mendapatkan permukaannya yang halus mulus. Jadi tanpa ulen pun dengan sistem biang ini hasil adonannya itu udah tercampur, glutennya sudah terbentuk dengan baik karena proses pendiaman adonan yang lama. Nah seperti ini, sangat mudah sekali, secara berlahan kalian bisa lihat ya cara Mameji. Ini cara yang paling mudah banget untuk kita mencampur adonan tanpa ulen, tapi hasilnya sempurna. Untuk kelembutannya udah dibantu tadi sama gluten yang udah difermentasi secara lambat. Nah, siapkan wadah, olesi dulu dengan minyak sayur, kemudian letakkan adonan. Ini pun akan kita istirahatkan lagi. Terserah aja ya mau ditutup dibungkus pakai apa, tapi karena ini mumbul, permukaannya olesi dulu dengan minyak sayur. Kemudian kita akan proofing selama 1 jam atau sampai mengembang sesuai suhu ruangan kalian. Nih, ini udah mengembang. Inilah hasilnya, kemulusannya tanpa ulen. Kalau kalian menggunakan mixer ya sangat lebih halus lagi bagian permukaannya ya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan juga. Hasil akhir dari kemulusannya ini udah cakep banget. Yang pasti glutennya udah terbentuk baik. Nanti kalian akan lihat hasilnya pun akan mulus. Kita bagi menjadi 3 bagian. Cara yang mudah sekali dalam membentuk adonan, membulatkan adonan tanpa ronding-ronding, tanpa ronding di papan kerja seperti ini. Bagaimana penampakannya lebih halus dan mulus ya dibanding kita yang barusan tadi buka setelah di proofing. Nih, siapkan wadah yang udah ditaburi dengan tepung terigu. Ini tips yang penting banget bagi kalian untuk membulatkan adonan dengan mulus. Untuk ukuran adonannya itu sesuai selera. Kemudian setelah kita bulatkan, proofing selama 1 jam. Nah seperti ini ya. Kemudian siapkan wadah yang kita beri tepung terigu biar nggak melekat, karena ini adonannya lembut banget. Beri sedikit terigu pada scraper. Ini Mameji terlalu rapat ya. Jadi dia melekat setiap sisinya. Meletakkan adonannya terlalu rapat. Nah kalian bisa bentuk mau pizza yang tipis, tapi ini khasnya yang tipis, crusty di luar, lembut di dalam. Bisa juga kalian untuk pizza yang tebal. Jadi itu sesuai selera aja ya. Nih, sangat elastis, tidak mudah sobek. Beri topping sesuai selera. Bisa kalian oven. Untuk pizza itu ovennya tuh harus panas ya, kalau bisa 400 derajat. Jadi memanggangnya itu tidak lama, kurang lebih 5-8-10 menit aja sampai permukaannya ini mengering. Nah seperti ini hasilnya. Kalian bisa lihat, crusty di luar, fluffy di dalam. Nah sebelum videonya berakhir, jadi bahan pulis ini, biang pulis, ini lebih cocok digunakan untuk jenis roti rustic, country bread, soft bread seperti roti tawar. Pada roti tawar itu lembut dan cuy-cuy banget gitu, agak kenyal-kenyal ya. Dan pembuatan roti dengan bahan minimalis, tanpa telur, tanpa butter atau margarin, dan tanpa gula. Kalian bisa menggunakan metode ini. Nah selesai sudah penggunaan bahan pulis beserta contoh rotinya pada hari ini. Kita ketemu lagi pada bagian ketiga penggunaan bahan biga
Dan contoh rotinya seperti ini. Sampai bertemu besok, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.